Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 proses permesinan dasar. Di sini kami akan memperkenalkan diri dari masing-masing anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Habil Adrian Novel. Nama saya Gracia Margareta. Nama saya Rehan Prasetya Putra. Dan saya Muhammad Zidan Fahredi. APD yang digunakan adalah yang pertama itu kacamata, yang kedua werpa, yang ketiga sarung tangan. Jika tidak menggunakan werpa, kita bisa menggunakan jaket safety dan celana jeans atau yang berbahan tebal. Dan yang terakhir adalah sepatu. Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat pemotong konvensional yang biasa digunakan yaitu mesin bandsaw. Mesin bandsaw itu adalah sebuah alat pertukangan yang digunakan untuk memotong berbagai jenis material seperti kayu, logam, plastik, dan lainnya. Mesin ini bekerja dengan menggunakan sebuah pita baja yang memiliki gigi tajam di sepanjang tepinya. Pita ini bergerak terus-menerus di antara dua roda yang berputar sehingga dapat memotong material secara efektif. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat tersebut. Pada bagian atas mesin itu terdapat tensioner saw, adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur tegangan mata gergaji, dan tegangan yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dan umur panjang mata gergaji. Kemudian, pada lengan atas mesin itu adalah rangka pulei, yaitu komponen penting pada mesin bandsaw yang berfungsi sebagai penopang dan penggerak mata gergaji. Masuk kepada bagian depan mesin itu terdapat pengencam ragum atau yang sering disebut vise. Memiliki peran yang sangat krusial. Komponen ini berfungsi untuk menjepit benda kerja dengan kuat dan stabil selama proses pemotongan. Kemudian di bawahnya itu terdapat pengunci untuk mengunci keketatan ragum. Pada bagian kanan part tersebut terdapat pengatur kemiringan yang digunakan untuk mengatur kemiringan ragum yang sesuai dengan jenis pemotongan yang diinginkan. Masuk kepada bagian tengah rangka pulei itu terdapat gergaji potong atau biasa disebut mata gergaji. Adalah komponen utama yang melakukan proses pemotongan. Mata gergaji ini berbentuk pita kontinu dengan gigi-gigi tajam yang berbaris sepanjang sisi luarnya. Kemudian di atas terdapat selang arus coolant, adalah sistem pendingin yang berfungsi mengalirkan cairan pendingin atau coolant ke area pemotong. Kemudian selanjutnya terdapat stopper yang digunakan jika memotong dalam jumlah banyak. Kemudian bagian penting pada mesin selanjutnya yaitu adalah pemutar hidrolik yang berfungsi untuk menurunkan rangka pulei secara perlahan untuk mendekatkan mata gergaji ke material yang akan dipotong. Di bawahnya terdapat pengunci yang berguna untuk mengunci sudut pada rangka pulei. Putar berlawanan arah jarum jam untuk membuka pengunci tersebut. Kemudian selanjutnya itu terdapat panel kontrol yang di dalamnya terdapat tombol-tombol yang digunakan operator untuk mengatur berbagai fungsi mesin. Pada tombol warna putih itu adalah tombol on, kemudian tombol hitam itu adalah tombol off, di tengah bagian tersebut adalah tombol emergensi, di bawahnya pada bagian kiri itu terdapat tombol coolant, dan di kanannya yaitu tombol kecepatan bandsaw. Pada bagian belakang mesin tersebut juga terdapat pompa coolant dan per atau yang disebut juga spring. Serta di atasnya terdapat motor utama untuk penggerak mata gergaji. Pada bagian akhir itu terdapat ragum utama yang digunakan untuk meletakkan material yang akan dipotong. Tata cara penggunaan mesin bandsaw ialah sebelum kita melakukan pemotongan menggunakan mesin bandsaw, terlebih dahulu kita mengukur material atau besi tersebut menggunakan kaliper. Jika sudah pas dengan ukuran yang kita inginkan, kita tandai dengan garis menggunakan kapur berwarna putih. Lalu paskan garis putih dengan garis gergaji.
Kemudian kita kencangkan material itu ke dalam mesin tersebut. Lalu hidupkan tombol on dan turunkan pemutar hidrolik secara perlahan dan nyalakan juga coolant-nya. Setelahnya kita lakukan pemotongan. Oke. Jika sudah selesai, matikan air, naikkan pemutar hidrolik dan kunci, kemudian tekan tombol off. Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mesin milling. Mesin milling atau sering juga disebut mesin fries adalah salah satu alat perkakas yang sangat penting dalam proses produksi, yaitu digunakan untuk membentuk benda kerja dengan cara memotong material secara bertahap menggunakan pisau potong yang berputar. Pada bagian belakang terdapat tombol on-off untuk menghidupkan mesin. Bagian selanjutnya yaitu terdapat tuas pengatur kecepatan spindle, baik itu secara high atau low. Bagian ini dinamakan panel kontrol, yang di dalamnya terdapat lampu indikator yang hidup jika mesinnya menyala. Kemudian di kanannya terdapat tombol untuk memutar spindle. Pada bagian bawah terdapat tombol untuk memutar spindle berkecepatan tinggi, dan sebelahnya lagi terdapat tombol untuk berkecepatan rendah. Pada bagian bawahnya terdapat tombol stop atau berhenti berkala, dan yang terakhir yaitu terdapat tombol emergency. Pada bagian atas mesin yaitu terdapat tuas pengunci pergerakan spindle, putar ke arah bawah untuk membuka pengunci. Kemudian pada bagian kanannya terdapat tabel untuk mengatur kecepatan spindle. Bagian selanjutnya terdapat tuas untuk mengunci pergerakan coil. Di sebelahnya terdapat hand wheel untuk menggerakkan coil baik itu ke bawah ataupun ke atas. Dan yang terakhir itu di bawahnya terdapat spindle untuk mengunci end mill. Pada bagian tengah mesin terdapat ragum utama untuk tempat meletakkan benda kerja. Untuk mengetatkan ragum bisa menggunakan tuas eksternal di bagian depan ragum tersebut. Pada bagian bawah mesin terdapat beberapa hand wheel untuk menggerakkan saddle ke beberapa arah. Yang pertama terdapat hand wheel ke arah sumbu Z untuk menggerakkan saddle maju atau mundur. Kemudian selanjutnya terdapat hand wheel ke arah sumbu X atau ke arah menyamping. Dan terakhir terdapat hand wheel ke arah sumbu Y untuk menggerakkan saddle ke arah atas atau bawah. Dan mesin ini dilengkapi tuas automatic feed untuk menggerakkan saddle secara otomatis. Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pemasangan end mill pada mesin milling. Sebelum pemasangan, ada beberapa alat yang perlu digunakan. Yang pertama yaitu collet, kemudian tutup arbor, paralel, kunci arbor, mata end mill, dan benda kerja. 3, 4, 5, main gak? Kemudian langsung saja masuk kepada tahap pemasangan mata end mill. Yang pertama yaitu pasang collet, tutup arbor, dan mata end mill secara bertahap. Pasang. Kemudian tahap selanjutnya yaitu dengan menyatukan ke kepala arbor. Putar secara perlahan hingga mentok. Hand millnya dipegang biar jaga. Hand mill bawahnya biar nggak jatuh.
ambil pengetat. Untuk memastikan keketatannya maksimal, ketatkan kembali dengan pengunci arbor. Kemudian selanjutnya yaitu cara pemasangan benda kerja pada ragum utama. Letakkan paralel pada ragum utama dan letakkan benda kerja di atasnya. Kemudian ketatkan ragum dengan menggunakan kunci ragum. Putar secara perlahan hingga ragum tertutup secara rapat. Baik, pada proses milling kali ini kami memotong pada bagian atas terlebih dahulu, lalu diberikan sedikit cairan coolant dan pemotongan dilakukan secara santai dan tidak terburu-buru untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya kami melakukan pemotongan pada benda kerja dengan cara membentuk sesuai dengan yang kami rencanakan. Kali ini adalah kaliper. Di sini ditunjukkan ada 3 jenis pengukuran yang bisa digunakan, yaitu diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman. Oke, sebagai contoh di sini kami menggunakan benda kerja. Di sini untuk skala utamanya menunjukkan 15 mili dan skala non-newsnya adalah di angka 4, berarti 0,40 mm. Jadi hasil yang didapatkan adalah 15,40 mm. Kemudian kita akan melakukan QC atau pengukuran perbandingan antara rencana awal dengan hasil akhir besi yang telah kita bubut atau milling. Yang kedua itu ada proses milling. Di bagian awal perencanaan, tinggi milling itu ada 22 mm dan hasil akhirnya itu ada di 22,3 mm, sehingga perbandingannya itu ada sekitar 3%. Yang kedua itu lebar yang kecil. Lebar yang kecilnya itu di dalam awal perencanaan itu ada 10 mili dan di akhir perencanaan itu ada 10,9 mili. Yang ada perbandingannya itu 9%. Kemudian tinggi yang kecilnya itu seharusnya 7%, sedangkan hasilnya itu ada 6,1, dimana persenannya itu kurang 0,9. Kemudian lebar yang belakang itu 35 mili, sedangkan hasil yang kami dapat adalah 36, dimana menjadi persenannya itu 10%. Dan terakhir panjang yang tengah itu 20 mili, sedangkan di akhir ada 20,6 mili, dimana persenannya itu ada di 6%.